kenakalan ya sama bapak sama teman-teman. Memang setiap yang baru harus dikasih pembekalan supaya apa? Ya, supaya kita sama-sama terhindar dari yang namanya bahaya insiden. Jadi nanti kalau nggak paham silahkan bertanya. Ya, tolong fokus. Pertama di sini ada yang namanya super driver skill ya. Berangkat. Nah di sini kita menggunakan metode balok. Ini yang mau saya sampaikan kemarin. Nah, balok ini singkatan supaya apa? Supaya gampang untuk menghafalnya ya. BALOK ada 5 ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode harian, mingguan, dan bulanan. Nah, untuk B-nya apa? Apa B-nya Pak? Untuk yang terakhir kelengkapan dan kertas. Apa saja yang perlu diperhatikan Pak? Coba baca Pak. P3K, Ya. kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, kir, IBM ada STNK, segitiga pengaman, dan Dan stick. serap ya, dan serap. Ini kelengkapan dan kertas pastikan ada ya. Jangan sampai bawa mengemudi tiba-tiba ada polisi menanyakan tidak bawa kena tilang. Siapa yang ganti kalau kayak gitu? Siapa yang ganti kira-kira kalau kena tilang di jalan? Perusahaan apa kita? Driver kalau supir berarti kan. Makanya saya bilang, Bapak sebelum berangkat tolong perhatikan ini. Cek menggunakan metode balok. Pastikan semua aman, lengkap. Kalau ada salah satu potensi yang membahayakan, jangan dibawa. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310, setiap orang yang mengemudikan kendaraan, setiap orang yang mengemudikan, bukan setiap orang yang mempunyai kendaraan, bukan ya, tapi orang yang mengemudikan ya, nah, bermotor atau mobil karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Jadi yang didenda bukan pemilik kendaraan, yang dipidana bukan yang pemilik kendaraan, tapi siapa? Pengemudi. Terus dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda 12 juta rupiah. Jadi kebanyakan driver itu nggak paham kalau ada kecelakaan aja udah dimiliki perusahaan bisa bangkrut perusahaan kayak gitu ya. Contohnya saya kejam kendaraan bapak, saya sengaja nabrak orang di sana, kendaraan bapak hancur, masa iya bapak yang bertanggung? Masih saya ya. Nah, makanya kita di sini berikan aset kepada bapak untuk bekerja, maka tolong dijaga, ya, hati-hati. Pak detik Pak Ujang, Pak siapa namanya? Ujang, bener ya? Pak Ujang gimana? Cara menghitung 4 detik, coba itu. Belum paham sih Pak. Enggak, hitung 4 1, detik. 2, 3, 4. Coba Bapak. Kalau hitungan 4 detik itu ketika satu mobil itu Enggak, hitung dulu 4 detik. Coba hitung. Gimana itu? 2, 3, 4. Mana yang betul? Hitungan Pak Ujang apa Pak Sopwan? Pak Sopwan. Kenapa? Ya karena Ada jedanya. ada jedanya Pak. Nah, Bapak terlalu cepat ya Iya. hitungannya. Karena terlalu cepat hitungannya, makanya ditambahi kata 1000 dan supaya pas 1 detik. 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, 1000 dan 4. Pas ya detiknya 4 detik. Jadi kita menggunakan kata 1000 dan 1. Nah, ini mobil Pak Sopwan, ini mobil Pak Aji, ini benda mati tadi. Nah, di saat Pak Sopwan baru mau melewati benda mati tadi, disitulah Pak Haji mulai menghitung sampai 4 detik. Nah, coba saya mau tahu, nanti hitung sama-sama pakai 1000 dan 1 ya. 1000 dan 1. 1000 dan 1. 1000 dan 1. Kalau 1 terus, 1000 dan berapa nih? 3 ya? 3. 1000 dan 3. Nah. Berarti artinya 3 detik. 3 detik. Aman nggak jaraknya? Enggak. Nggak aman. Oke, Bapak Mas. aman nggak? Enggak, Mas. Bapak, Enggak Pak. kenapa? Aman. Jorma. Iki cek. Baru 3 detik. Masih 3 detik. Iya. Terlalu dekat berarti jaraknya ya. Harusnya berapa? 4. 4. Berarti kurang
kurang 1 detik lah. 1 detik. Apa yang dilakukan kalau sudah tahu jarak yang tidak aman? Mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Ya, paham ya sampai sini ya? Coba Pak Haji lah, ini coba. Biar saya yang hitung. Ini Pak Haji. Ini. Jalankan. Iya. 1001 1002. Benar nggak? Enggak. Enggak, kenapa nggak benar? Dihitungnya belum sampai. Nah. Oh iya belum. Ini kan dihitungnya saat Atau yang mobil depan Sampai pohon. baru akan melewati. Ini berarti. Baru dihitung. Nih, baru melewati situ. Terus nanti 4 detiknya pas kita nyampe sini juga, jadi sama-sama nyampe di sini. Gitu hitungnya. Coba ulang. Coba ulang. Ya. 1001. Wah, lewat ini mah. Sampai sini batasnya. Sini Pak. Nah, sampai sini berapa detik tadi? Tadi baru 2. 2 detik. Aman nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Coba Pak Ujang. Sampai paham nih. Kalau nggak paham nggak apa-apa, tanyakan aja. Dari sini. Kan ini posisinya berjalan. Begitu melewati ini yang mobil pertama, baru kita hitung. Itu ya sama-sama. Nah, coba. 1001, 1002, 1003, 1004. Oh. Nah, ini baru aman. Karena pas 4 detik dia yang di sini. Paham Pak Haji? Paham Pak? Paham ya? Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Cukup. Paham. Cukup, paham. Paham. Oke, ini juga banyak yang sering terjadi kecelakaan karena tidak menjaga jarak aman. Tapi saya yakin pasti paham, cuma nggak dijalankan. Sayang sekali ya. Nah, itu terus kita lanjut yang ketiga ingatannya, fresh ya. Oke, yang terakhir hindari distraksi dan pahami markah. Apa distraksi, Pak? Distraksi adalah hal-hal yang mengganggu fokus saat sedang mengemudi. Banyak pikiran bisa jadi termasuk distraksi. Main HP, nah, ini paling fatal. Main HP, nggak boleh ya. Main HP, makan, merokok, itu distraksi namanya. Ada nggak undang-undang yang melarang main HP? Ada. Ada. Merokok, makan, Ada. ada. Bukan perusahaan berarti yang ini yang melarang ya. Kita hanya Penjaga. menjalankan, memberitahu kepada karyawan kita jangan melanggar, ini udah ada peraturannya. Kalau ketahuan bermain HP saat lampu merah atau makan merokok, apa sanksinya? Tidak diperbolehkan beroperasi di lingkungan Bulog Group. Artinya Bapak udah nggak boleh lagi bekerja di Bulog manapun. Bulog kan banyak nih, satu Indonesia, nggak boleh lagi. Sudah ada daftar nama-namanya yang melanggar distraksi. Paham ya di sini ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, kalau misalkan ada yang nelfon, gimana? Gitu ya. Nah, ya udah, kalau sekiranya dia nelfon sampai 2-3 kali, berarti penting. Bapak cari tempat apa namanya, menepi dulu, tempat aman dulu, posisikan mobilnya sampai berhenti, matikan kunci kontaknya, baru telepon balik. Bisa seperti itu, bisa. Ya, jadi nggak ada alasan ya. Nah, untuk berhenti juga kita ada yang namanya overstay engine on. Apa itu overstay engine on? Kondisi mobil berhenti atau terparkir tapi kunci kontak on, kan on. Open driver service. Jadi di sini Pak, kita ada standarnya, standar pengemudi namanya, atau disingkat menjadi super. Ini standar pengemudi kita dari Bulog. Jadi kita nggak sama pengemudi-pengemudi PT lain. Semua itu pasti punya standar yang berbeda-beda. Betul. Kita di sini kita singkat menjadi super. Yang pertama ada sigap, unik, produktif, etika, rapi. Ini nanti harapannya Bapak bisa hafal juga. Nah, coba dibaca Pak. Yang pertama sigap. Sigap apa? Sigap. Oke, senyum salam sapa, ramah tamah, sopan santun ya. Jadi etika ini jangan hanya di toko tapi di jalan juga. Sama seperti saya sampaikan tadi, hormati atau hargai pengendara lain. Ya, klakson aja. Kalau misalkan dia mau nyalip ya silakan, kasih jalan. Jangan ditantang. Kalau ditantang ya ujung-ujungnya nyalipnya juga nggak enak. Jangan egois.
jangan egois ya, etika. Terus integritas ini tolong dijaga, kejujuran kita. Kalau ada barang lebih, langsung buatkan ininya, apa namanya, BA nya. Nah, jangan hilang gitu aja barang lebih. Nah, ada kemarin kasus seperti itu, barang lebih, bukan lebih sih, barang sengaja diambil, dimasukin lagi kabin. CCTV di mana-mana. Ya walaupun nggak ada CCTV ya, nggak, yang kita ambil juga nggak begitu berharga. Paling berapa sih, 200-300. Toh gaji kita di sini banyak. Ya, cobalah kasih keluarga itu nafkah yang halal. Nah, supaya kita juga kerjanya ya gimana, enak, berkah. Dan gara-gara sedikit doang kita tergiur. Mending Jeleknya lama. iya, mending kita kerja ya gajinya pas-pasan tapi lancar, daripada dapat banyak tapi sementara pasti dicap kemana-mana. Paham ya? Pasti dari waktu ke waktu. Rajin, disiplin, lakukan, ringkas, tapi resik dan kawan. Jadi kita semua ada standarnya, pengemudi ada, di jalan seperti apa ada, penampilan kita apa, itu semua termasuk ke dalam kategori performa teman-teman. Jadi kalau salah satunya tidak dijalankan atau lari dari SOP-nya, otomatis performanya menurun. Nah, performa ini yang berpengaruh sama kontrak kerja. Ya paham ya maksudnya. Nah,